Fahran Salaputa, remaja yang berusia 21 tahun di Kabupaten Maluku Tengah, Desa Pasanea, didiagnosa menderita kelainan pada jantung dan hati. Ibu Wati Makatita, ibu kandung Fahran yang berprofesi sebagai pedagang asongan, mengatakan keanehan pada putranya itu mulai diketahui saat Farhan berusia 14 tahun, tepatnya saat Fahran masih duduk di kelas 3 SMP. Di mana pada saat itu Fahran mengeluh, batuk dan sesak nafas serta tubuhnya tampak kekuningan. Akibat kelainan yang dideritanya itu membuat Fahran tidak bisa melanjutkan sekolah dan berhenti di kelas 3 SMP. Ibu Wati mengatakan dirinya bersama suami yang berprofesi sebagai kuli bangunan sempat membawa anaknya itu ke dokter praktek sudah 2 kali. Dan kondisi anaknya membaik ketika mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Namun ketika obatnya habis, maka penyakit yang dideritanya kambuh lagi. Fahran pernah dirawat di salah satu rumah sakit di Kabupaten Maluku Tengah, yaitu RSUD Masohi selama 14 hari. Karena Fahran mengalami sesak yang hebat. Selama perawatan di rumah sakit, Fahran menghabiskan 9 tabung oksigen. Ibu Wati mengaku anaknya itu merupakan peserta BPJS Kesehatan, namun jaminan sosial milik negara ini tidak bisa berbuat banyak. Kebutuhan mereka selama di rumah sakit, di luar biaya perawatan, sangat membutuhkan biaya yang cukup lumayan besar untuk kebutuhan makan dan minum selama mereka berada di rumah sakit. Menurut Ibu Wati, setelah dirawat di rumah sakit selama 14 hari, kondisi Fahran mulai membaik dan sudah boleh diizinkan pulang oleh dokter yang merawatnya. Dan Fahran disuruh untuk kontrol kembali 1 minggu kemudian. Akan tetapi, terkendala pada biaya transportasi pulang pergi dari negeri Pasanea ke kota Masohi, sehingga Ibu Wati tidak bisa mengantar anaknya itu untuk kembali kontrol di rumah sakit. Saat ini, Ibu Wati berharap sekali ada uluran tangan atau bantuan biaya dari saudara-saudara untuk biaya pengobatan anaknya itu. Saudara-saudaraku, kemiskinan itu memang menyakitkan ketika menjadi penghinaan. Tidak dihargai sebagaimana mestinya, dipandang sebelah mata, tersingkir dan menjadi beban. Tak ada penghargaan untuk kemiskinan, sangat menyakitkan. Menjadi miskin itu menyedihkan. Keinginan hanya menjadi harapan kosong. Menahan lapar sebab tak ada hidangan. Sarapan menjadi sesuatu yang mewah. Ketika sakit, tidak bisa ke fasilitas kesehatan, masih dapat bahagia, sangat menyedihkan. Saudaraku, kata-kata memang tidak dapat memberi kenyang dan hangat pada tubuhmu. Tetapi kata-kata bisa memberikan spirit dan harapan untuk kita saling menolong antar sesama.